Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani menjawab apa yang disampaikan oleh Rumel Abbas terkait dengan manuskrip tinta biru. Hal ini menjadi sebuah catatan penting buat kita bahwa apa yang disampaikan Rumel Abbas tentunya jauh-jauh hari sudah dibantah, ditepis oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, sehingga tidak perlu adanya sebuah pemaksaan kehendak. Saat debat di Robitoh Alawiyah tentunya akan menjadi sebuah penemuan baru. Ternyata disimak oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani itu adalah kajian-kajian mereka lama, dibuka kembali. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang baru, sehingga tidak mengejutkan buat Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani untuk membuat tanggapan-tanggapan. Cuma ini diklarifikasi saja. Semua yang disampaikan Rumel Abbas itu sudah bisa diprediksi dan sudah ditepis oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, sehingga tidak usah ada debat di Robitoh Alawiyah pun hasilnya sudah bisa diprediksi. Dikira mereka yang hadir itu punya manuskrip, kitab nasab, atau bukti-bukti baru sehingga mengejutkan dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Tapi kalau hal-hal yang sudah lama disampaikan lagi, ya tentunya tidak ada yang istimewa menurut Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Lebih baik kita simak bagaimana pernyataan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani menanggapi pernyataan saat diskusi di Robitoh Alawiyah lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf, NKRI Hakamati Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sebenarnya tidak ada suatu hal yang baru yang dapat ditampilkan dari Mas Rumel Abbas atau yang lainnya. Semua dalil-dalil, hujah-hujah yang disampaikan oleh para peneliti atau bukan peneliti, pembela nasab Alawi itu hanya berkutat-kutat pada teori epistemologis tentang surah dan istifadah, yang itu semua sudah dibantah oleh saya berdasarkan hujah daripada Ibnu Hajar bahwa innan nasaba mimma yasbutu bil istifadah ila ay yasbuta ma yukhalifu, bahwa istifadah itu memang bisa, hanya sekedar bisa ya. Istifadah itu bukan sesuatu yang mutlak. Apa di ijma' ulama bahwa nasab itu bisa digunakan dengan surah istifadah. Surah istifadah itu adalah di dalam ilmu persaksian, syahadah, itu masuknya adalah syahadah yang paling rendah. Ada nasab, ada nikah, ada kematian, itu bisa diisbat oleh surah dan istifadah, oleh hanya mendengar dari orang. Tapi kalau dukun, beranak atau bidan bisa menyaksikan apa lahirnya si cabang bayi, maka dia lebih kuat daripada sekedar orang kampung yang mendengar tentang kelahiran seseorang. Ini sebenarnya demikian. Jadi sang bidan dan sang dukun bayi yang melihat betul-betul apa lahirnya sang bayi, itu lebih kuat kesaksiannya daripada hanya tasamu, dengar mendengar. Nah itu apa jadi dengar mendengar itu hanya bisa digunakan. Atau tentang kematian bisa isbat, artinya disaksikan oleh orang yang bersaksi di depan pengadilan dengan hanya dia dapat mendengar dari orang. Tetapi seorang dokter yang mengetahui dengan ilmunya bahwa seseorang ini betul mati atau tidak, itu lebih kuat daripada hanya orang yang mendengar.
dalam pernikahan menurut ulama fikih adalah sebagian dari hal-hal yang bisa diisbat dengan tasamuh, syuhra wal istifadah. Hanya mendengar bahwa si A telah kawin dengan si B, itu boleh bersaksi di depan pengadilan, boleh bersaksi ketika ada yang bertanya, tidak dianggap berbohong. Tetapi saksi yang betul-betul hadir saat pernikahan itu lebih kuat daripada saksi yang hanya berdasarkan syuhra dan istifadah. Jadi ini kita penting untuk mengatakan hal ini, karena saya lihat banyak yang belum terlalu paham dari para pembicara semalam tentang syuhra istifadah, sehingga ada kata-kata syuhra istifadah ini sesuatu yang paling hebat, paling kuat. Enggak, di dalam derajat-derajat kesaksian syuhra istifadah itu justru paling bawah, karena ada hal-hal sesuatu yang tidak bisa disaksikan sajalah maka syuhra istifadah itu dibolehkan. Jadi syuhra istifadah itu dia bisa untuk dijadikan satu tools untuk mengisbat nasab, untuk menjadi kesaksian hanya karena lil hajat, sesuatu yang disyariatkan karena adanya hajat, itu kedudukannya sangat rendah sekali sebenarnya. Tetapi sepakat para ulama dari 4 mazhab bahwa syuhra istifadah dengan segala kelemahannya itu dapat digunakan untuk mengisbat diantaranya nasab, pernikahan, kelahiran. Kenapa? Karena hal-hal yang telah disebutkan tadi biasanya hanya diketahui oleh orang-orang yang khusus. Kalau kita menutup jalan syariah bahwa selain syuhra istifadah tidak bisa selain mendengar dan melihat tidak bisa digunakan persaksian, maka akan sangat sedikit orang yang dapat bersaksi tentang nasab, tentang kelahiran, tentang pernikahan, tentang kematian. Karena biasanya orang yang mati les itu kan hanya keluarganya yang hadir. Orang yang melahir itu biasanya hanya ibunya dari istri itu yang melihat dengan bidan. Apalagi pernikahan, ya biasanya hanya orang beberapa keluarganya yang hadir, walaupun ini bisa agak banyak kalau pernikahan. Tetapi pada prinsipnya syuhra istifadah itu disyariatkan lil hajat, karena sulitnya, sedikitnya orang yang dapat bersaksi dengan melihat secara langsung. Ini perlu diketahui oleh masyarakat tentang apa itu syuhra wal istifadah. Kemudian Mas Rumel yang sangat diharapkan oleh para pendukung Ba'lawi ini ternyata di luar ekspektasi mereka. Mereka yang ingin melihat Mas Rumel sebagai seorang peneliti yang telah berjalan ke timur dan ke barat mencari kitab suci untuk membela nasab Ba'lawi ini. Ternyata apa yang disampaikan semalam itu ternyata sama dengan yang dia sampaikan 1 tahun 2 tahun yang lalu itu. Belum ada sebuah data yang dapat dia gapai, yang dapat dia raih, yang dapat dia capai untuk membela nasab Ba'lawi. Nah, ini akan saya berikan beberapa catatan. Saya mencatat bahwa sebelum ke manuskrip tinta biru ini akan ada istilah manuskrip tinta biru Mas Rumel yang luar biasa itu, rupanya andalan sekali. Manuskrip tinta biru ada beberapa hal yang saya ingin komentari. Pertama, Mas Rumel mengatakan karena nasab Ba'lawi sudah ijma, maka harus menggunakan extraordinary claim dari saya dan teman-teman untuk mengalahkan klaim ijma itu. Mas Rumel, ijma itu memerlukan syarat, dan syaratnya ijma itu tidak boleh ada khilaf sebelum ijma, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma yang setelah saya sampaikan semalam. Ijma'nya Ba'lawi ini yang diklaim oleh As-Sakran pada abad ke-9, diklaim oleh Al-Muhibbi dalam Khulasatul Asar, diklaim oleh Yusuf An-Nabhani. Ini ijma yang tidak sahih, ijma yang batal,
Kenapa? Al-ijma'u fi kulli asri ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu khilaf. Ijma itu bisa dikatakan sahih apabila sebelumnya tidak ada khilaf. Tetapi kalau sebelumnya ada khilaf, maka adanya ijma atau klaim ijma itu pada suatu masa itu dianggap batal. Jadi klaim ijma itu akan batal apabila di masa sebelumnya riwayatkan terjadinya perbedaan pendapat. Sedangkan nasab Balawi ini sudah jelas, Ali Asakron meriwayatkan terjadinya perbedaan pendapat, ulama-ulama Balawi lainnya meriwayatkan adanya Ali bin Jadid pergi ke Basra, Ubaidillah pergi ke Basra. Ini berarti bahwa keluarga Balawi, nasab Balawi itu sejak awalnya sudah ada khilaf. Maka ketika sejak awal sudah ada khilaf, maka ijma itu klaim ijma yang ada di abad 9 oleh Ali Asakron, kemudian dilanjutkan oleh Al-Muhibbi, dilanjutkan oleh An-Nabani, itu klaim ijma yang batil. Klaim ijma yang batil karena ijma itu selain dia mempunyai syarat tidak boleh adanya khilaf, ijma juga harus disyaratkan memiliki mustanad. Kalau mustanadul ijma di dalam ilmu fikih adalah Al-Quran dan hadis, maka mustanadul ijma di dalam ilmu riwayat haruslah ada riwayat-riwayat yang bisa kita akses untuk kita bisa mengklaim bahwa adanya ijma. Seperti misal di kitab Tahdhibul Ansab, Ubaidillah disebut anak Imam Ahmad, di dalam kitab Muntaqilah disebut Ubaid anak Imam Ahmad. Banyak kitab yang mengatakan itu, maka barulah itu klaim ijma itu masuk akal. Tapi kalau klaim ijma tapi ternyata tidak ada satupun ulama yang mengatakan Ubaid ini anaknya Ahmad, ini klaim ijma'nya berdasarkan apa? Mustanadul ijma'nya mana? Syarat tidak ada khilafnya juga tidak bisa dicapai karena memang sudah ada khilaf sebelumnya. Ini jadi pertama tentang ijma itu, Mas Rumel, itu mungkin bisa kita katakan ijma'un batilun, ijma yang tidak sahih. Yang selanjutnya tentang kata Mas Rumel, apa yang didengar di masa lalu belum tentu ditulis, maka apa yang kita akses sekarang itulah yang harus kita olah-olah. Ini saya jadi curiga kalimat ini. Apa yang ada di masa lalu, apa yang didengar di masa lalu belum tentu ditulis. Apa yang kita akses sekarang itulah yang harus kita olah-olah. Jadi ketika tidak ada mencari manusia di Balawi, rupanya Mas Rumel akan mengolah-olah apa yang ada hari ini untuk bagaimana caranya bisa mensahihkan nasab Balawi ini. Saya jadi curiga mental seorang peneliti semacam ini, ingin memasakkan masa lalu agar sesuai dengan keinginan seorang sejarawan di masa kini, agar sejarah di masa lalu itu kemudian memberikan ruang kemuliaan untuk orang-orang yang mengklaim keturunannya di hari ini. Ini adalah sebuah skandal ilmiah, saya kira. Kalau misalnya seorang peneliti berpikir bahwa masa lalu dapat dirubah dari hari ini dengan merubah kesejarahannya. Apa-apa yang kita bisa gapai hari ini kita harus olah agar terkesan masa lalu itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis di hari ini. Ini saya kira harus dicurigai bersama ini oleh para mukibin ya. Kemudian Mas Rumel juga mengatakan Al-Mu'jam Ibnul Muqri tahun 381 menyebut nama silsilah seorang yang bernama Asyarif Abu Muhammad Al-Alawi. Nasabnya adalah Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Kata Mas Rumel, apabila nasab seperti ini menggunakan teori Kiai Imad, maka nasab ini batal. Karena di dalam kitab Tahdhibul Ansab, Al-Hasan bin Husain ini punya anaknya hanya dua, Muhammad dan Husain,
tidak ada anak bernama Abdullah. Di dalam kitab Al-Mazdi memang ada Abdullah, tetapi di dalam Sajarah Mubarakah anaknya cuma satu, Muhammad. Lah ini saya sudah ngalem-ngalem Mas Rumel semalam, bahwa ketika Mas Maimun Nafis itu masih menggunakan teori-teori begini di dalam ilmu nasab, apa mengkritik kitab nasab, ternyata kata saya kan Mas Rumel ini sudah tidak akan menggunakan ini karena dia sudah saya kuliah. Ternyata masih aja, karena memang semalam itu saya belum menonton belum ada waktu menonton Mas Rumel, Mas Rifki. Jadi baru saya tonton pagi-pagi ini Mas Rumel, karena ada acara saya selamatan anak saya tamat kitab Amil ya, anak yang masih kecil itu. Jadi saya nyembelih kambing, jadi belum sempet menonton Mas Rumel. Nah pas pagi-pagi saya tonton, saya kaget, wah tidak sesuai ekspektasi saya. Saya semalam udah ngalem-ngalem Mas Rumel, tidak akan menggunakan teori-teori seperti itu lagi, tapi ternyata masih dipakai untuk kasus Syarif Abu Muhammad Al-Alawi. Dikatakan oleh Mas Rumel di dalam kitab Tahdhibul Ansab nama Abdullah tidak disebut. Di dalam kitab Al-Mazdi disebut, di dalam Sajarah Mubarakah bahkan hanya disebut anaknya satu. Ini saya kira untuk sebagai pembelajaran kepada para subscriber, penonton, saya bisa ulangi lagi sedikit. Padahal ini sudah saya terangkan semalam, bahwa dalam kitab cara menulis itu para ulama satu kadang-kadang menggunakan tahqiq, menggunakan tasabbut, kadang-kadang hanya menulis sesuai riwayat yang dia terima berdasarkan referensi dari kitab sebelumnya tanpa mentahqiq lagi. Khusus untuk ini Abdullah bin Hasan bin Husain yang disebut dalam Tahdhibul Ansab bahwa anak Hasan ini, saya catat ini hanya anaknya Muhammad dan Husain. Sementara dalam Al-Mazdi ada nama Abdullah tapi tidak ada Husain, juga tidak ada Muhammad. Kemudian dalam Sajarah Mubarakah ada anaknya namanya Muhammad. Ini bagaimana? Dan jadi begini, ketika seorang Abdullah tidak disebutkan di dalam Tahdhibul Ansab, tetapi kemudian disebut dalam Al-Mazdi, sementara antara Al-Mazdi dan Tahdhibul Ansab ini satu masa, maka ini diberikan kepada orang yang masih mengaku sebagai keturunan Abdullah untuk memilih Al-Mazdi sebagai pegangan dia, karena memang nama Abdullah ini ada di dalam kitab Al-Mazdi yang tidak satu masa dengan kitab Tahdhibul Ansab. Nah, berbeda dengan nasabnya Abdullah bin Ahmad bin Isa. Kalau Abdullah bin Ahmad bin Isa di dalam kitab-kitab yang satu masa tidak ada semua. Di dalam Tahdhibul Ansab tidak ada, di dalam Al-Mazdi tidak ada, di dalam kitab As-Sajarah Al-Mubarakah tidak ada, dalam kitab Al-Asli tidak ada, dalam kitab Al-Bahri tidak ada, dalam kitab Sabatul Musan tidak ada, dalam kitab Umdatul Talib tidak ada. Nah, lalu tidak bisa dia sama sekali untuk apabila terjadi ta'arud antara dua kitab untuk memilih, karena memang sama sekali tidak ada. Tapi kalau Syekh Abdullah bin Husain ini, Abdullah bin Hasan bin Husain ini, kalau misalnya ada keturunannya yang mengaku sebagai anaknya Abdullah, memang betul dalam Tahdhibul Ansab namanya tidak disebut, tetapi dalam Al-Mazdi disebut. Jadi dalam kitab yang satu masa namanya itu disebut. Jadi walaupun terjadi ta'arud, itu dia bisa memilih antara dua daripada kitab yang ada di dalam satu masa. Kalau kitab ini As-Sajarah Al-Mubarakah di abad selanjutnya, abad ke-6, sudah menghasar bahwa anaknya hanyalah Muhammad. Ini sama dengan teori semalam bahwa di masa itu anak yang berketurunan hanya ada di Muhammad saja. Tetapi jika keturunannya hari ini ada yang masih mengaku di dalam keturunan itu sebagai keturunan Abdullah, ini masih masuk akal karena namanya disebutkan oleh kitab lain. Tetapi kalau Abdullah bin Ahmad bin Isa ini sama sekali tidak, yaitu untuk
Mas Rumel Abbas tentang teori-teori yang sudah lumrah dalam cara bagaimana ulama nasab menulis kitab nasab. Juga ada kitab menurut Mas Rumel ini, semua kitab nasab tidak ihatah. Betul sekali Mas Rumel, semua kitab nasab tidak ada yang ihatah. Kenapa? Karena kitab nasab itu cara menulisnya itu, apabila seorang tokoh dia sudah tidak berketurunan, itu kebanyakan kemudian namanya dihilangkan pada masa berikutnya. Berbeda dengan sejarah misalnya, dia mau ingkirat, mau berketurunan, tidak berketurunan, masih tetap namanya itu disebutkan. Tetapi kalau kitab nasab itu ketika dia sudah tidak berketurunan, di abad selanjutnya, di masa berikutnya, namanya itu biasanya dihilangkan. Itu. Kemudian naskah nanti dulu. Oh belum. Nanti. Jadi kalimat Mas Rumel ini kan bercabang. Semua kitab nasab tidak ihatah. Itu maksudnya bahwa walaupun nama Abdullah ini tidak disebutkan, maka bukan berarti Abdullah ini tidak ada, cuma karena kitabnya itu ditulis tidak ihatah. Nah demikian sebentar, ini ada parkir ini. Iya. Kemudian naskah Ibrahim bin Mansur. Nanti aja, saya nanti. Naskah Ibrahim bin Mansur katanya As-Sajarah Al-Mubarakah ditemukan oleh Ibrahim bin Mansur. Jadi ada naskah lagi selain naskah yang ada di Turki yang ditemukan oleh Mahdi Rojai, namanya naskah As-Sajarah Al-Mubarakah yang ada di Saudi Arabia, Ibrahim bin Mansur. Menurut Mas Rumel, manuskrip As-Sajarah Al-Mubarakah versi Ibrahim bin Mansur mirip dengan Umdatul Talib. Lalu hubungannya dengan manuskrip Sajarah Mubarakah kita itu apa? Tidak ada hubungannya. Kita sekarang hari ini telah memiliki kitab versi cetak berdasarkan manuskrip yang jelas yang ada di Turki, berdasarkan seorang muhakkik yang terpercaya namanya Mahdi Rajai, berdasarkan perusahaan yang terpercaya, penerbit namanya Al-Mar'asi, berdasarkan manuskrip yang jelas penulisnya namanya Wahid bin Syamsuddin, berdasarkan tahun yang jelas disebutkan 820. Berdasarkan semua itu, maka versi Sajarah Mubarakah yang ada hari ini kita bisa akses, tidak bisa diganggu gugat lagi. Kemudian ada sanad mutawakil Allah yang mendapatkan sanad dari bin Jadid. Nah, mutawakil Allah yang mendapatkan sanad dari Ali bin Jadid maksudnya apa? Dikemukakan. Mungkin menurut Mas Rumel maksudnya, kalau sudah ada naskah mutawakil Allah, berarti kesunyian itu bisa untuk diperpendek. Tidak bisa. Setiap sanad-sanad yang atas nama Syarif Abul Jadid tidak bisa dikaitkan dengan nasab Alawi. Kenapa? Nasab Alawi sama sekali tidak ada kaitan dengan Syarif Abul Jadid. Abul Jadid adalah seseorang, Alwi adalah orang lain. Tidak ada kaitan antara Alwi dan Jadid. Dia bukanlah saudara. Pengklaiman Jadid sebagai saudara Alwi hanya diklaim di abad ke-9
oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, tidak oleh Al-Jauhar As-Safar, tidak oleh Abdurrahman Khatib yang problematis, yang orangnya saja tidak ada, ulama tidak ada yang mengenal. Mas Rumel, nanti akan kita bisa buktikan bahwa seorang Abdurrahman Al-Khatib ini orangnya tidak ada. Manuskrip yang hari ini dikatakan itu ditampilkan, satu manuskrip itu dapat dari mana satu lembar itu? Yang ada itu manuskrip 40 tahun yang lalu, tulisannya itu tulisan Ali bin Thohir, entah siapa itu. Nah, itu harus dapat membuktikan, jangan selembar-lembar itu saja tuh yang diberikan itu. Katanya ada 200 tahun yang silam. Silakan kita uji 200 tahun yang silam seperti apa itu bentuk manuskripnya. Kemudian jadi jangan lagi itu Mas Rumel mengkaitkan apabila ada sanad Abul Jadid itu dikatakan berarti Ba'alawi kesunyiannya dapat sedikit dikurangi karena ada sanad Abul Jadid. Abul Jadid tidak ada kaitan dengan Ba'alawi. Abul Jadid diklaim sebagai keluarga Ba'alawi di abad 9. Kemudian dikatakan Jadid punya adik namanya Alwi, tanpa ada berita di abad di mana Alwi itu hidup, yaitu di abad keempat. Tidak ada berita di abad kelima, tidak ada berita di abad keenam, tidak ada berita di abad ketujuh bahwa seorang Jadid punya adik namanya Alwi. Kemudian Ali bin Jadid keturunannya itu di abad ketujuh menjadi saudara Ba'alawi. Ini baru klaim itu ada di Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Kemudian ada ijazah Umar bin Atibai Arbaun, sama saja ini ijazahnya milik Syarif Abul Jadid, jangan lagi kait-kaitkan kecuali sudah mendapatkan sebuah manuskrip kitab yang menyatakan Jadid punya anak atau punya adik namanya Alwi. Mas Rumel juga mengatakan, saya yakin Kiai Imad tidak pernah meneliti naskah asli dari As-Suluk. Yang ngapain neliti naskah asli As-Suluk, pergi-pergi ngabis-ngabisin duit. Apa yang kita butuhkan hari ini sudah ada. As-Suluk versi cetaknya ada. Dia mengatakan diterbitkan, dicetak berdasarkan manuskrip Mesir, dicetak berdasarkan manuskrip Paris. Di dalam manuskrip Paris tidak ada nama Abdullah, di dalam versi Mesir ada nama Abdullah. Yang tua mana? Yang tua adalah versi manuskrip Paris 820, versi manuskrip Mesir 870-an. Di situ ada baru nama Abdullah. Kita mau milih yang mana? Ya saya mau milihnya yang versi Paris, bahwa sebenarnya tidak ada nama Abdullah disebutkan. Mas Rumel mau milih versi Mesir karena di situ membantu nasab Ba'alawi. Ya monggo. Ya, tetapi dari sana saja klaim bahwa nasab Ba'alawi itu bersambung kepada Jadid melalui Abdullah, ini sudah masykukun fi. Ad-dalil idza taraqahul ihtimal saqata bihil istidlal. Sebuah dalil apabila sudah ada ihtimal, bisa iya bisa tidak, saqata bihil istidlal, maka seharusnya tidak boleh lagi untuk diambil sebagai dalil. Kemudian Umar bin Sa'ad Ad-Difari mendapatkan hadis dari Faqih Muqaddam, katanya dari Ahmad bin Jadid. Manuskripnya ditunjukkan, manuskrip tinta biru, kertas bergaris-garis. Manuskripnya oleh Mas Rumel ditunjukkan manuskrip tinta biru dengan kertas bergaris-garis. Pertanyaannya, benarkah manuskrip itu pernah ada di alam dunia ini di masa lalu? Seorang Faqih Muqaddam mendapatkan hadis dari Ali bin Jadid. Kenapa kertasnya kertas yang bergaris-garis yang baru dicetak di zaman ini? Kenapa tintanya berwarna biru? Apakah di masa lalu ada orang yang nulis kertas berwarna biru tintanya?
Saya kira belum ada di masa lalu itu, Mas Romel. Lalu nanti beralasan ini kan salinan. Kalau salinan mesti ada salinan aslinya. Di mana salinan aslinya? Para netizen mukibin ini bisa bertanya kepada Bang Romel itu, dari mana dia mendapatkan apa namanya itu manuskrip itu? Selama ini ada di mana gitu? Kemudian bagaimana dia cara mendapatkannya? Kemudian ditulis tahun berapa sebenarnya itu? Masa ditulis tahun 600-an, kertasnya garis-garis, tintanya biru? Kemudian siapa yang menulisnya sehingga Mas Romel bisa mengaksesnya? Di mana orang lain untuk bisa sama mengakses sehingga nanti bisa dijadikan dalil? Gak bakal bisa dijawab itu. Kenapa? Karena memang manuskrip itu manuskrip palsu. Faqih Muqaddam tidak pernah bertemu dengan Ali bin Jadid. Ali bin Jadid tidak pernah punya murid namanya Faqih Muqaddam. Lihat di dalam kitab As-Suluk. Faqih Muqaddam siapa Ali bin Jadid disebutkan siapa guru-gurunya di As-Suluk 732 sudah ada. Muridnya siapa-siapa sudah ada semua. Mertuanya saja Syekh Mudafir dicatat. Adiknya Abdul Malik dicatat. Tetapi seorang murid bernama Faqih Muqaddam tidak pernah dicatat. Lalu bagaimana seorang yang tidak pernah dicatat sebagai murid Ali bin Jadid tiba-tiba dia punya sanad yang katanya mendapatkan sebuah hadis daripada Ali bin Jadid? Siapa ini yang bikin manuskrip ini? Apakah Mas Romel atau orang lain yang membuat, kemudian Mas Romel mengambil dari orang lain itu? Sebenarnya saya sudah mempunyai tuduhan. Karena apa? Tulisan yang tertera itu mirip dengan tulisan seseorang di masa lalu di tahun 1960-an yang saya mempunyai manuskripnya juga. Tulis cara menulis alifnya mirip, cara menulis lam alifnya juga mirip. Tetapi kita tidak boleh mendahului untuk menuduh. Hanya berdasarkan kecocokan, berdasarkan kemiripan, jawabannya sudah ada di saya. Tetapi kita tunggu Mas Romel untuk menjawab dari mana dia mendapatkan manuskrip Faqih Muqaddam yang katanya mempunyai sanad hadis kepada Ali bin Jadid. Manuskripnya disebut manuskrip tinta biru, kertas garis-garis. Kemudian ada beberapa hal lagi. Nasab Alawi informasinya tertib, kata Mas Romel nih. Ketika masing-masing dicari, ternyata masing-masing tabaqat itu gak ada yang bertentangan. Mas Romel nyarinya di mana? Kata Nasab Alawi kan Ubaid anaknya Ahmad. Coba nemu dari mana itu? Kan bertentangan. Klaimnya Ubaid anaknya Ahmad bin Isa, tetapi kok ternyata tidak ditemukan datanya. Itu berarti ta'arud. Dari mana Mas Romel bisa mengatakan bahwa Nasab Alawi informasinya tertib? Ketika masing-masing dicari, ternyata masing-masing tabaqat gak ada yang bertentangan. Ini dari mana cara berpikirnya? Lah sudah jelas ketika kita melihat, kita mencari Ubaid, benarkah dia sebagai anak Ahmad? Tidak ada kitabnya. Benarkah Ubaid punya anak Alwi? Tidak ada kitabnya di abad ke-4 sampai abad 9. Ketika kita mencari Alwi punya anak Muhammad, nggak ada. Muhammad punya anak Alwi, nggak ada. Alwi punya anak Ali, nggak ada. Ali punya anak Sohib Mirbat, tidak ada. Kita cari Sohib Mirbat di Difar, tidak ada. Kita cari Sohib Mirbat di Tarif, tidak ada. Kita cari Faqih Muqaddam di Tarif, tidak ada. Kita cari Faqih Muqaddam di kitab ulama, tidak ada. Lalu maksud Mas Romel sangat rapi, kemudian apabila diverifikasi ada, itu dilihat dari mananya. Nah, ini perlu dijawab oleh Mas Romel. Kemudian mengenai Al-Khatib, Al-Khatib menulis kitab Iqdul Barahin. Iqdul Barahin apa ini? Sebelum dia menulis kitab Al-Jawhar Safat, Mas Romel, saya sering sampaikan bahwa Abdurrahman Khatib ini sosok yang bermasalah, sosok yang problematis.
Kenapa? Karena ulama-ulama tabaqat, ulama-ulama biografi para ulama menyebutkan dia itu wafatnya 724 Hijriah. Lihat kitab Mu'jamul Mu'allifin juz 5 halaman 185. Lihat kitab Hadiyatul Arifin juz 1 halaman 526. Kitabnya jelas bisa diakses. Seorang yang bernama Abdurrahman Al-Khatib yang memiliki kitab Al-Jauharus Safar itu wafatnya 724. Bagaimana orang yang wafat 724 Hijriah dia bisa menulis seorang yang hidup di abad ke-8 seperti yang hidup di abad 9 seperti Abdurrahman As-Segaf, seperti Al-Idrus. Bagaimana orang yang sudah meninggal di dalam kitabnya ada nama-nama Balawi. Kalau kita mau konsisten bahwa Abdurrahman ini memiliki kitab Al-Jauharus Safar, di dalam tradisi Balawi katanya Al-Jauharus Safar pengarangnya namanya Abdurrahman Khatib, meninggalnya 855. Ulama mana, saya tanya, yang pernah menuliskan seorang yang bernama Abdurrahman Al-Khatib yang punya kitab Al-Jauharus Safar meninggal 855? Tidak ada. Inilah yang saya katakan kenapa saya selalu mengatakan tuduhannya kepada Ali As-Sakrat, karena kitabnya sudah jelas, kemudian apa titik mangsanya jelas, wafatnya 895, kitabnya sudah dicetak, muntasir di anha'il alam, kita bisa akses bersama. Maka ujung tuduhan itu kepada sesuatu yang bisa diakses bersama. Kalau Al-Jauharus Safar nggak ada yang bisa mengakses. Orang pendiriannya saja kitab Al-Jauharus Safar itu tidak jelas, pengarangnya saja tidak jelas. Maka sesuatu yang tidak jelas, Mas Romel, kita abaikan. Andai pun betul dia itu 855 wafatnya, dia itu muridnya Abdurrahman Segaf. Kalau murid Abdurrahman Segaf juga muridnya Hasan Mu'allim Jamalulail, berarti dia ini ada subjektivitas dengan nasab Balawi. Maka walaupun dia bukan Balawi, ini kita masukkan satu genre, dia sebagai naskah internal yang tidak bisa menguatkan nasab Balawi dan tidak bisa disebut sebagai naskah eksternal. Bisalah disebut semi internal atau juga semi eksternal. Nah, sesuatu yang fiktif-fiktif begini kediriannya saja tidak jelas, naskahnya aja baru 40 tahun, kemudian pengarangnya aja tidak jelas, ulama mengenalnya dia wafat 724 Hijriah, tapi kenapa di dalam naskah Balawi disebut 855? Ini juga diselesaikan, baru kita bisa jadikan Al-Jauharus Safar sebagai teman setia dari Al-Burqatul Musiqah. Nanti kita bisa katakan Dwi Tunggal Nasab Balawi, Al-Jauharus Safar dan Al-Burqatul Musiqah. Tapi sampai saat ini, Mas Romel, kita harus konsisten di dalam beristidlal. Sesuatu dalil itu harus nyata, dalilnya harus ada bukti materialnya, dalilnya harus jelas. Kalau Al-Jauharus Safar tidak jelas. Nah, inilah yang terakhir yang dapat disampaikan oleh Mas Romel Abbas, Kang Rifki. Jadi hanya berdasarkan satu naskah atau manuskrip tinta biru, yang kedua kembali ke Jauharus Safar di abad 9, dan itu pun belum jelas. Hal-hal yang sangat dinantikan oleh para mukibin, adanya manuskrip di abad 4, 5, 6, 7, 8 itu jauh panggang daripada api. Dan inilah hakikat dari nasab Balawi. Secara metode ilmu nasab tidak bisa diterapkan karena dia tidak bisa diisbat dengan kitab, karena tidak ada kitab yang menerangkan tentang nasabnya selama 550 tahun.